Setelah mengejek pagi mayat, Gu Yuan melihat lagi. Saat dia melihat kedua leluhur Dragon Rache yang sudah dekat dengannya, wajahnya mau tidak mau terlihat murung. Bisakah kepemilikan tubuh begitu sombong? Tanda seru. Bukan bajingan tua yang memiliki tubuh penjara ungu, tapi siluet ramping yang belum mengungkapkan keilahiannya. Pada awalnya, Gu Yuan juga merasa bahwa tubuh berdaging dari tubuh bajingan tua ini terlalu lemah. Tetapi sekarang tampaknya jika terlalu lemah, bagaimana bisa naik ke titik seperti itu? Sudah lama berhenti di bagian bawah air terjun darah. Anda tahu, untuk sebagian besar ras, mengungkapkan kekuatan pertempuran dewa dan kesombongan tubuh berdaging bisa menjadi level yang lebih tinggi daripada saat diubah menjadi bentuk manusia. Selama periode pengamatan, Gu Yuan menemukan bahwa Qin Yi Chenzang mengambil obat mujarab berikutnya, dan efek obat mujarab menyebabkan yang terakhir dengan cepat menyembuhkan darah di tubuhnya yang pecah-pecah. Ini, Sinterklas. Tanda seru. Kelopak mata Gu Yuan berkedut, matanya dipenuhi rasa iri dan cemburu. Perlu Anda ketahui bahwa Dongman adalah ras tandus yang dapat membuat ramuan. Tetapi ada beberapa suku seperti suku Sentu, klan Qiying. Ramuan ini harus diprioritaskan pada garis keturunan Raja Ilahi dan Raja Ilahi. Untuk ras biasa lainnya, obat mujarab yang bisa diberikan bisa dibayangkan. Jadi inilah salah satu alasan suku tersebut mengorbankan suku Sabel, untuk membantu mereka mengukur bahan obat yang sesuai untuk membuat obat mujarab. Dan siapa yang tahu status Li Dragon Rache? Bahkan dia menghargai obat Orde Suci yang tak tertandingi. Bajingan tua ini dimakan sebagai jelly bean. Ini terlalu boros sumber daya alam. HMPH. Saya bilang kenapa saya sampai ke langkah ini. Ternyata mengandalkan eliksir. Tapi dari mana dia mendapatkan ramuan sebanyak itu? Tidak perlu dikatakan. Saya khawatir Dragon Rache telah mengeluarkan keluarga, hanya untuk membantu bajingan tua ini kembali ke tahun ini. Berapa banyak obat mujarab yang bisa dia tahan dari pemborosan seperti itu? Tanpa dukungan eliksir, cepat atau lambat dia akan difoto oleh air terjun darah. Korps Chen penuh dengan kecemburuan. Li Dragon Rache. Tetapi peringkatnya mendekati 400. Jadi bersedia memberikan obat mujarab bajingan tua ini? Dia bahkan tidak berani menggunakan obatnya. Tetapi Chen Chen memikirkannya. Tetapi dia tidak memiliki kondisi ini. Pada saat yang sama, Wu Shuang semua memperhatikan gerakan seperti itu. Dan ketika mereka melihat ke atas, mereka juga terkejut. Bahkan reaksi pertama Wu Shuang sedikit cemburu. Apakah kakek memberi leluhur semua harta di klan? Li mulut Wu Shuang berbau lemon. Sebelum dia berangkat, dia tidak bertanya tentang jumlah ramuan di klan kakek. Tetapi Patriark 9 Naga saat ini Qi Hao Kong mengatakan bahwa hanya ada sedikit ramuan yang tersisa, dan dia tidak memberinya sedikit. Sepertinya itu harus diberikan kepada leluhur. Jika Qin Yi Chen mengetahui pikiran Wu Shuang, maka dia harus berdiri dan menjelaskan gelombang untuk Patriark Naga, yang tidak bisa berbohong kepada murid utama. Perlombaan naga benar-benar tidak banyak obat mujarab. Setelah beberapa saat iri dan cemburu, Wu Shuang memulihkan alasannya. Apakah ini akan ditemukan oleh leluhur dari medan perang Dongjiang? Jika itu masalahnya, aku khawatir tidak banyak dari mereka. Leluhur tua mengambilnya seperti ini. Tidaklah realistis mengandalkan obat mujarab untuk mencapai puncak air terjun. Tapi sekali lagi, acuh tak acuh untuk mengambil ramuan telah menimbulkan kecemburuan dari semua kelompok etnis. Dan juga membuat Wu Shuang secara misterius meluruskan pinggangnya. Kaya dan mengesankan. Berapa banyak ramuan yang tersisa di nenek moyang? Tidakkah itu akan membuat orang-orang ini cemburu? Si Chen benar-benar cemburu. Meskipun pertempuran terus terjadi di alam rahasia, tetapi semua orang bermain-main di timur, sehingga mereka tidak terlalu jelek satu sama lain, dan mencuri waktu dari klannya adalah garis bawah Mosou. Tapi Chen Chen tidak berpikir begitu. Obat mujarab yang begitu bagus adalah pemborosan bajingan tua. Dia tidak hanya akan mengambil kembali waktu yang hilang, tetapi juga mengambil ramuannya. Pada saat yang sama, Ziyun berubah menjadi naga raksasa emas ungu, diikuti oleh Qin Yi Chen, dan kumis naga itu bergoyang. Bos, apakah Anda sedikit menonjol ketika Anda begitu abadi? Ekspresi orang-orang itu semuanya lampu merah. Qin Yi Chen membeku. Apakah ada yang dilebih-lebihkan? Orang-orang ini semuanya elit dari semua ras. Mengapa mereka tidak terlihat di dunia? Bukan santang. Apakah kamu ingin datang? Setelah sadar kembali, Qin Yi Chen tidak peduli. Maaf, saya akan membuat pil sendiri, yang dapat bertindak dengan sengaja. Ziyun menggelengkan kepalanya dan berkata, aku masih memiliki ini, tidak bisa menggunakannya. Pada saat seperti itu, Ziyun merasa cemas karena ada bos seperti itu. Sungguh menyenangkan. Satu orang satu naga menggeliat di air terjun darah yang berjatuhan. Qin Yi Chen hanya merasa bahwa tekanan dari setiap langkah telah meningkat tajam. Dan hanya kekuatan ilahi yang dapat menekan kulitnya yang robek dan daging yang menganga. Setelah sekian lama, Qin Yi Chen bahkan menyusul beberapa pembangkit tenaga listrik terkemuka seperti Gu Yuan. Karena beberapa orang di Gu Yuan saat ini berdiri gemetar di atas air terjun darah. Sepertinya sedang memulihkan kekuatan. Atau mereka tidak yakin dengan gelombang darah yang mengerikan di depan mereka.
Dan karena tidak ada obat mujarab, lambatnya pemulihan Guiyuan dan yang lainnya bisa dibayangkan. Ketika Qin Yichan tiba, mereka masih memiliki atmosfer yang tidak teratur, dan esensi darah di dalam tubuh diaduk. Tepatnya, bukan karena Guiyuan tidak memiliki ramuan, sebagai pemimpin klan gunung kuno, tentu saja, tetapi dia enggan menggunakannya sekarang. Itu hanya 7.000 kaki, dan ada 8.000 kaki, 9.000 kaki, dan 10.000 zang di atas air terjun. Ini juga bisa mengerti mengapa Guiyuan sangat cemburu. Obat mujarab mereka disimpan untuk pemulihan terakhir dan digunakan untuk berlari cepat. Bajingan tua ini baik, dan itu dianggap sebagai tempe gula. Setelah dan selesai minum obat, aku melihat betapa tua bajinganmu. Qin Yichan, bagaimanapun, tidak memperhatikan kecemburuan di hati Guiyuan, menatap air terjun darah di depan, gelombang darah yang meluap surgawi, dan bahkan mengangkat pusaran darah dewa, yang luar biasa. 7.000 kaki. Qin Yichan mengerutkan kening, melihat 6.000 kaki. Setelah 1.000 kaki dirampok, saya tidak tahu apa ujian 7.000 kaki itu. Mata Qin Yichan menoleh, melihat ke arah Guiyuan, dan tiba-tiba tersenyum. Tubuh berdaging keluarga gunung kuno Jiuwen, seperti gunung raksasa Qing Tian. Tidak akan dilampaui oleh dewa? Kulit Guiyuan tenggelam. Apa yang kamu arogan? Tunggu saya pulih sebentar, dan Anda akan tertinggal dalam satu langkah. Qin Yichan tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi tertawa dalam hati, dan menemukan jalannya. Itu hanya di ruang penyesuaian napas dalam kuno, dan ada orang pembangkit tenaga keluarga gunung kuno yang mengejarnya. Cahaya murid Qin Yichan sedikit redup, sedikit terkejut. 9 puncak lapisan surgawi juga bisa datang ke sini. Namun, bukan tidak mungkin untuk memikirkannya. Lagi pula, tubuh berdaging keluarga gunung kuno itu sombong, dan dia bisa merasakan bahwa bloodline pembangkit tenaga listrik ini murni dan tidak kalah dengan Guiyuan. Tapi yang membuat Qin Yichan sedikit tidak nyaman adalah ketika dia melirik pembangkit tenaga listrik keluarga gunung kuno. Dia tampak seperti sedang diserang oleh pegunungan, dan napasnya sedikit tidak nyaman. Bagaimana situasinya? Klan gunung kuno masih memiliki karakter seperti itu? Dongman benar-benar naga tersembunyi dan harimau berjongkok, bukan alam itu yang bisa mewakili segalanya. Belum lagi pembangkit tenaga listrik ini hanya selangkah di belakang Guiyuan. Ini memang masalahnya. Jika Anda memenangkan lebih banyak peluang di Secret Realm, maka pencapaian 9 Heavenly Layer Peak tidak sulit untuk melampaui Golden Immortal.